Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bapak. Baik. Pada hari ini kita bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka mengikuti proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang kelola emosi. Hari ini siapa yang emosinya sedang marah? Balebas, ada marah hari ini? Syukur, emosi apa yang muncul hari ini? Bahagia. Kebetulan si syukur sedang mendapat hadiah dari orang tuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ya, Bapak ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Ya, pada ketua kelas silakan pimpin doa. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, baik, Ananda semua, hari ini kita akan belajar tentang emosi. Ya, apa yang dimaksud dengan emosi? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan emosi? Emosi adalah merupakan aktivitas pikiran, perasaan, serta setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Emosi itu bisa kita simpulkan sesuatu atau reaksi terhadap keadaan yang kita alami. Bagaimana reaksi atau emosi kita ketika menghadapi situasi tertentu? Misalkan ketika kita dihadapkan kepada kebahagiaan, misalkan kita dikasih hadiah, bagaimana emosi kita? Tentunya kita akan merasa senang. Ketika ada orang yang memaki-maki kita, maka reaksi emosi kita terhadap situasi tersebut tentunya akan marah. Maka itulah yang dinamakan dengan emosi, reaksi kita terhadap sesuatu keadaan yang dihadapkan pada diri kita. Ada beberapa jenis emosi. Yang pertama adalah emosi bahagia. Kapan muncul emosi bahagia ini? Ketika kita mendapatkan kesenangan atau kabar baik, maka akan muncul reaksi emosi bahagia. Terus yang jenis emosi berikutnya adalah sedih. Kapan reaksi emosi sedih ini muncul? Ya, ketika dikhianati. Ketika ada orang yang berkhianat terhadap diri kita, maka kita akan merasa emosi. Terus jenis yang ketiga, marah. Reaksi emosi marah itu kapan muncul? Ya, ketika kita dibohongi. Ada di sini yang tidak marah ketika dibohongi? Tidak. Semuanya tentunya kita akan marah ketika kita dibohongi. Ada yang berjanji berkumpul, tiba-tiba yang berjanji itu tidak datang dia. Berkumpul kita semua, ternyata ada salah satu di antara kita tidak hadir. Artinya berbohong dia, tidak ikut dia. Maka ini termasuk dalam kategori emosi marah. Terus bagaimana mengungkapkan emosi? Mengungkapkan emosi itu bisa melalui verbal dan
non verbal. Verbal seperti apa contohnya? Melalui perbuatan. Bagaimana bentuknya? Ketika ada orang yang mengkhianati kita, maka tentunya kita akan kenapa? Akan marah, ya. Kalau melalui non-verbal, bisa melalui raut wajah. Misalkan ada orang yang ketika kita lihat sedang marah, bagaimana ekspresi wajahnya? Jadi mungkin akan cenderung, ya. Ada ketika orang memiliki emosi bahagia, bagaimana raut wajahnya? Pasti dia akan tersenyum. Ya. Ada orang yang marah tapi reaksi wajahnya bahagia, tentunya tidak. Tentunya ketika seseorang itu marah, maka raut wajahnya pun akan ikut marah. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola emosi? Yang pertama adalah mengendalikan pikiran. Ya. Ketika kita sedang memiliki emosi, maka kita kendalikan. Nah, misalkan ketika kita sedang marah, maka kita kendalikan marah kita ini. Kita harus berpikir positif. Ya, sebelum kita marah, kita berpikir positif. Ya. Ada orang ketika marah dia, misalkan dalam keadaan berdiri marahnya, maka kita sejenak untuk duduk. Maka itu akan meredakan emosi kita. Mengonfirmasi emosi yang Anda rasakan. Kita konfirmasi emosi yang kita rasakan. Misalkan ketika kita merasa bahagia, maka akan terkonfirmasi ke dalam diri kita rasa bahagia. Otak kita akan tersugesti ke dalam pikiran kita, ya, bahwa kita sedang berbahagia. Terus apa? Merespon emosi secara sehat. Nah, ketika kita sedang marah, ya, ketika kita sedang sedih, maka kita respon secara sehat. Ya. Ketika ada orang yang memberi kabar buruk, nah, misalkan ada orang yang membohongi kita, maka kita respon secara sehat. Jangan langsung kita marah. Ada orang yang berbohong sama dia, langsung marah dia. Itu tidak boleh, harus kita respon secara sehat. Yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, artinya kita berbicara terhadap diri kita sendiri. Oh, saya nggak boleh marah. Oh, ini tidak boleh langsung marah. Ini apa? Kita tahan dulu emosi kita. Ya, jangan langsung marah-marah. Oke. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, misalkan ketika kita sedang bersedih, ya, misalkan bersedih karena kita tidak mendapatkan kebahagiaan, maka kita lakukan aktivitas fisik. Apa contohnya aktivitas fisik itu? Misalkan berolahraga, kita olahraga, ya, kita bermain musik. Orang perempuan mungkin senam, itu juga termasuk dalam aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya adalah menjalani hidup yang tenang dan damai. Ya, jangan kita pikirkan hal-hal yang negatif, kita pikirkan hal-hal yang positif. Tentunya ini akan dapat mengelola emosi kita. Oke, dari apa yang Bapak sampaikan ini, ada kira-kira pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan bentuk kelompok. Nah, ada berapa orang? 14 ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, masing-masing yang Bapak sebutkan angka 1 silakan berkelompok. Yang Bapak sebutkan yang angka 2 silakan berkelompok. Yang Bapak sebutkan angka 3 silakan berkelompok. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Oke, kelompok 1 di sini ya.
kelompok 1 tugasnya ya, kalian mencari apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lakukan ketika dalam keadaan marah. Ya, ketika kalian marah, bagaimana, apa saja yang akan kalian lakukan. Ya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ini ada beberapa jenis emosi yang harus saya pelajari. Silakan kalian gambarkan ya, jenis-jenis emosi. Yang kelompok 3, tugas kalian adalah bagaimana cara mengelola emosi. Ya, silakan dikerjakan. Oke, baik, semuanya sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silahkan masing-masing kelompok nanti tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, Bapak tunjuk untuk kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusikan. Apa yang Anda lakukan ketika marah? Menjerit sekuat-kuatnya. 2. Memukul. 3. Memaki-maki. 4. Marah sekali dan tidak mau memaafkan. 5. Sekian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, ya kami persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bersama. Jenis-jenis emosi. Bahagia ketika mendapat kesenangan, sedih ketika dihianati, Marah ketika dibohongi. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak persilakan untuk maju kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, dan saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Bagaimana cara mengelola emosi? 1. Mengenali dan menerima emosi. 2. Mengubah perhatian dan aktivitas. 3. Ia berkomunikasi dan mencari dukungan.
4. Memahami dan menyelesaikan masalah. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi sudah mempresentasikan, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, ya, sudah jelas apa yang kita sampaikan tadi, ya, sudah bisa dipahami bersama, ya, terkait dengan cara mengelola Emosi. Jadi, mudah-mudahan ke depannya kita semua di ruangan ini mampu mengelola emosi kita secara bijak, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, barangkali ini saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.